Baik, pemirsa kita kembali di Damai Indonesiaku. Saya sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh Bapak Abdul Hamid mengenai bagaimana konsep daripada ikhlas itu sendiri ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yai Asep silakan. Ikhlas itu seperti apa? Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mal ikhlas?" Kata Nabi, saya nggak tahu. Saya mau nanya sama malaikat Jibril. "Ya Jibril, mal ikhlas?" Kata malaikat Jibril, "Saya nggak tahu. Saya mau nanya sama Allah." Allah menjawab, "Al ikhlasu sirrun min asrari. Auda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi." Ikhlas itu rahasia. Ikhlas itu rahasia di antara rahasia-rahasia aku. Yang aku simpan ikhlas itu ke dalam hati orang-orang yang aku cintai. Jadi ikhlas itu rahasia. Makanya gak usah ngomong kita, "Tenang aja saya mah ikhlas." Gak usah ngomong gitu. Ikhlas mah rahasia. Bagaimana kita beramal ikhlas kalau kita niatnya hanya untuk karena Allah? Tapi ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya. Pertama ada tingkat ikhlas kelas mubtadiin. Yang kedua ada ikhlas abidin. Ketiga ada ikhlas abidin zahidin. Yang keempatnya ada ikhlas arifin. Kalau mubtadiin, kalau orang dia ikhlas ibadahnya karena Allah. Misalnya sedekah, ikhlas karena Allah, tapi di hatinya masih ada ingin dibalas oleh Allah dengan harta yang lebih banyak. Dikaitkan dengan dunia, mubtadiin. Itu ikhlas tingkat pemula. Yang kedua ada ikhlas abidin. Dia beramal, dia ikhlas melakukan amalnya itu karena Allah, tapi ingin dibalas dengan kebaikan akhirat. Contoh, kenapa kamu rajin sedekah? Biar di akhirat dijauhkan dari api neraka. Kenapa kamu rajin sholat, rajin berjamaah di masjid? Biar masuk surga. Tuh, itu mah ikhlasnya tingkatan abidin. Ada lagi tingkatan yang ketiga, yaitu zahidin. Dia ikhlas karena Allah, tidak ada embel-embel dunia, tidak ada embel-embel akhirat. Pokoknya dia melakukan itu hanya semata-mata melaksanakan perintah, selesai. Kenapa ibu sholat? Diperintah oleh Allah. Kenapa bapak sholat? Diperintah oleh Allah. Kenapa ngaji? Diperintah oleh Allah. Udah, saya hanya melaksanakan perintah Allah. Dan tingkatan ikhlas yang paling tinggi, tingkatan arifin, yaitu ketika ikhlas kita beribadah hanya ingin mengejar cintanya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita mencapai tingkat arifin itu tadi ya. Baik, berikutnya saya ke Ibu Nur Laila yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Silakan Ibu Nur Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin, nama saya Nur Laila Sucipto. Ingin menanyakan Ustadz, untuk tingkatan keikhlasan itu memang ada beberapa Ustadz ya. Kebetulan ini mengenai rumah tangga. Terkadang istri sudah melakukan hal kewajibannya kepada suami, tapi respon suami seperti tidak menghargai Ustadz. Bagaimana solusinya untuk menghadapi suami yang seperti Ustadz? Karena kan katanya istri itu harus taat, harus bakti. Sementara suami tidak merespon dengan baik apa yang sudah dilakukan oleh istrinya. Itu saja Ustadz, mohon jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, curhatan sekaligus dari Ibu Nur Laila ini ketika kebaikan kepada suami seperti tidak dihargai Ustadz Abi Maki. Fadal. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan pertanyaan sangat luar biasa ini. Punten yang pertama saya sampaikan, tabiat laki-laki susah untuk mengucapkan terima kasih mungkin, tapi hatinya sudah bersyukur. Jadi punten ibu, cara menghargai laki-laki itu tidak sama. Ibu tidak mengharapkan dia ingin mengucapkan terima kasih kepada saya. Mungkin tidak melakukan itu, tapi perhatian yang lain bulanannya lancar misalnya.
Iya, tapi punten pulangnya tepat waktu misalnya. Iya, jadi punten tabiat dari kita atau kata-kata yang disampaikan para ulama, bentuk suami menyampaikan cinta kasih sayang itu berbeda-beda. Mungkin teman ibu melihat di postingannya indah banget ya, dia gampang mengucapkan terima kasih. Tapi punten di suatu yang lain punya kekurangan. Maka daripada itu ketika mengatakan bagaimana ya agar saya bisa dihargai oleh suami. Cek bunda, mungkin suami ibu menghargai ibu tapi dalam bentuk yang lain. Itu pertama. Yang kedua, yang menjadikan ibu untuk khidmat kepada suami itu bukan perintah suami tapi perintah siapa? Allah. Sampai Rasulullah SAW bersabda dengan mengatakan, kalaulah sesungguhnya ada yang diperbolehkan sujud dari makhluk kepada makhluk, maka la amartuhu, aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Saking apa? Nurut, saking bahagiakannya seperti itu. Maka dia mengatakan yang menyampaikan, yang memerintahkan saya untuk taat kepada suami itu adalah Allah. Jadi suami tidak memberikan apa-apa respeknya kepada saya, tapi Allah sudah mencatatnya. Karena ibu sebagai wanita yang solehah. Subhanallah. Iya. Selanjutnya yang ketiga, punten. Syukuri apapun yang ada dalam kebaikan suami. Sekecil apapun. Ini saya sampaikan melalui mimbar daripada majelis Masya Allah Damai Indonesiaku ini. Tolong. Syukuri setiap kebaikan yang ada di dalam suami, pastikan Allah akan berikan kebaikan itu berlimpah ganda. Seperti itu. Ya Allah terima kasih suami saya begini, terima kasih suami saya begini. Maka setiap bersyukur dengan kebaikan suami Allah akan tambah. Tapi kalau banyak mengeluh terhadap apa yang ada dalam suami, pastikan kebaikannya pun akan sirna. Jadi ini mungkin 3 poin yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ustadz Asep Anam terima kasih, jazakumullah. Ustadz Abi Maki terima kasih, jazakumullah khairul jaza atas tausiah yang diberikan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan, tausiah-tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang kita lakukan, amal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selalu ada terukir keikhlasan yang tertinggi sehingga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata nanti insya Allah di akhir acara Ustadz Asep Anom akan memimpin doa untuk kita semuanya. Saya Muhammad Sofyan mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakata fa innama yanqutu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahadallahu fasawitihi ajrun 'azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.